Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap jaga prokes, jaga imun, dan jaga kesehatannya. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang pembacaan alat ukur, di mana nanti kemarin kita sudah mempelajari tentang beberapa macam jenis alat ukur ya. Ada alat ukur panjang, alat ukur suhu, alat ukur waktu, dan sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan membaca bagaimana cara membaca alat ukur tersebut. Baiklah, kita langsung mulai. Nah, ini ada sebuah mistar. Ini namanya mistar. Bagaimana caranya untuk membaca alat ukur ini? Sepertinya kalian sudah mulai familiar ya. Kalau mistar ini biasanya kalian mengukur, pasti bendanya ditaruh di 0, posisi 0 ini awalnya. Kemudian kita lihat di akhirnya ini. Oke, kita lihat berapa hasil pengukuran dari panjang benda tersebut. Kita lihat di sini ada 0, 1, 2. Nah, untuk ini berarti dihitung berapa? Kita lihat dari sini ya. Dari 0 sampai ke 1 itu ada 10 skala. Berarti dari 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, dan 1. Nah, berarti satu skala ini, berarti satu skala ini dia dihitung 0,1. Oke, sampai sini kita sudah 2. Berarti di sini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Berarti hasil pengukuran dari mistar ini adalah 2,5 cm. Satuannya cm ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita ingatkan kembali ada sebuah stopwatch. Stopwatch ini dia merupakan alat ukur waktu, di mana kalian itu bisa menemukan stopwatch ada dua jenis. Yang pertama ada stopwatch manual atau analog seperti ini. Kemudian ada stopwatch digital yang nanti langsung bisa dibaca. Artinya kalian ini juga bisa langsung dibaca, tapi dia kalau analog ini rada agak menghitung dibanding dengan yang digital. Kita lihat untuk lingkaran kecil ini dia ini adalah lingkaran menit. Lingkaran besarnya ini adalah lingkaran detik. Kita lihat lingkaran menitnya ada berapa di sini? Di sini berarti ada, kan di sini 0, di sini sampai 15, berarti 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, di sininya 50. Berarti ini 50 menit. Di sini sudah tuliskan 50 menit. Kemudian detiknya berapa? Dari sini ke sini ada 5 skala. 35, 36, 37, 38, 39. Berarti hasil pengukuran dari stopwatch tersebut ini merupakan 50 menit 39 detik. Jangan lupa kalau 1 menit itu terdiri dari 60 detik, 1 jam terdiri dari 60 menit, dan 1 jam itu terdiri dari 3600 detik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada jangka sorong. Jangka sorong ini dia itu ada bagian-bagiannya. Kemarin kita sudah pelajari apa sih fungsi dari jangka sorong. Fungsi jangka sorong itu dia dapat mengukur diameter luar, mengukur diameter dalam, dan kemudian mengukur kedalaman. Nah, untuk itu ada bagian-bagian dari jangka sorong ini. Apa saja gunanya? Ada rahang tetap atas, ada rahang sorong atas. Artinya yang rahang atas ini dia digunakan untuk mengukur diameter dalam. Rahang bawah ini sama ini itu digunakan untuk mengukur diameter luar. Ini tombol kunci karena ini bisa digeser-geser. Nah, jadi nanti misalnya sudah mengukur benda, biar dia itu tidak bergeser lagi, digunakan tombol kunci ini untuk mengunci dan memantapkan hasil pengukurannya. Kemudian ada 2 skala di dalam jangka sorong. Ada skala utama dan ada skala nonius. Kemudian ada di sini tangkai ukur kedalaman. Ini fungsinya untuk mengukur kedalaman. Nah, kita lanjutkan. Oke, kita lihat di sini jangka sorong kalau sudah di zoom atau diperbesar, dia bisa terlihat seperti ini.
Nah, ternyata jangka sorong itu mempunyai dua skala. Yang pertama yaitu skala utama. Skala utama itu bagian atas ini, Nah, yang bagian atas ini itu adalah skala utama. Yang bagian bawah namanya adalah skala nonius. Nah, oke. Sekarang kita lihat terlebih dahulu. Ini benda yang diukur ya. Ini bisa digeser-geser nih, skala nonius bisa digeser-geser. Oke, untuk skala utama, kita bisa lihat ada berapa skala sebelum angka 0 di bawah ini. Ini kan nolnya ada dua nih. Nah, ada 0 atas, ada 0 bawah. Untuk menentukan skala utamanya, kita lihat ada berapa skalanya sebelum angka 0 ini. Angka 0 di bawah ini. Kita lihat ya. Dari sini 1. Angka 0-nya kan ini. Otomatis kalau sebelumnya kan yang ini ya. Berarti kan 0 sampai ke 1 ini ada 10 skala. Berarti di sini 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Kenapa yang ini nggak dihitung? Karena aturannya adalah sebelum garis 0 ini. Berarti skala utamanya adalah 1,4 cm. Untuk skala noniusnya bagaimana, Bu? Kita lihat. Untuk skala nonius, di sini kan ada garis yang di bawah. Di atas juga ada garis. Kalian cari mana garis bawah dan garis atas ini yang sejajar, artinya yang selurusan. Oke, kita lihat yang ini. Selurusan tidak dengan yang atasnya? Tidak. Yang ini selurusan tidak? Tidak. Yang ini selurusan tidak? Tidak. Yang ini selurusan enggak? Selurusan. Oke, berarti kan dari 0 sampai ke 5, otomatis kan di sini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti skala noniusnya 4. Ternyata kalian melihat yang 5, 6, 7, 8 dan seterusnya itu kok sama, Bu? Sama juga. Berarti ngambil yang mana? Kalau misalnya ada banyak yang sama, ambil yang paling dekat dengan 0. Yang paling dekat dengan 0 yang sejajar yaitu adalah 4. Makanya skala noniusnya di sini kita tulis 4 cm. Nah, bagaimana untuk menentukan hasil akhirnya atau hasil ukurnya? Hasil ukurnya itu menggunakan rumus. Banyak sekali ya rumusnya, tapi ini gampang kalau kalian sudah paham. Nah, jadi hasil ukur ini sama dengan skala utama yang ini tadi ditambah. Nah, lihat ada dalam kurung ya. Skala noniusnya ini dikali dengan angka ketelitian. Angka ketelitiannya berapa, Bu? Kan nggak ada di sini. Angka ketelitiannya itu 0,01. Nah, 0,01 dapat dari mana, Bu? Dari jangka sorongnya ini. Sudah ketetapan kalau angka ketelitian dari jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Jadi tidak perlu kalian cari lagi. Kalian cukup ingatkan saja. Angka ketelitian dari jangka sorong itu 0,01. Jadi aku langsung tulis aja. Nah, kemudian kalian lihat di sini hasil ukurnya. Masukkan skala utamanya 1,4. Kemudian 4 dikali 0,01. Masukkan skala noniusnya. Kemudian dikalikan dengan angka ketelitiannya tadi 0,01. Kerjakan dulu yang dalam kurung. Nah, 1,4 kita tulis lagi. Kerjakan yang dalam kurung. Jadinya 0,04. Kemudian baru dijumlahkan. Hasilnya adalah 1,44 cm. Untuk jangka sorong itu satuannya adalah sentimeter. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau seperti ini berapa hasilnya, Bu? Kita lihat. 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Berarti skala utamanya 2,7. Kita lihat yang sejajar yang mana. Ini enggak sejajar, ini enggak sejajar, ini enggak sejajar ya, enggak sejajar, enggak sejajar. Yang ini berarti. Karena tadi kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti skala noniusnya adalah 6 cm. Jumlahkan seperti tadi. Hasilnya adalah 2,76 cm. Oke. Nah, ini ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini sama seperti jangka sorong. Hanya saja cara penggunaannya yang beda dan satuannya yang berbeda. Kalau mikrometer sekrup ini dia sama mempunyai angka ketelitian 0,01 mm. Kalau yang tadi satuannya adalah cm, sekarang milimeter.
Kemudian dia skalanya juga ada skala utama. Dan yang kedua, skalanya bukan skala nonius, tapi skala putar. Nah, kita lihat skala utamanya berapa. Kalian lihat aja ada berapa skala sebelum garis sini. Ini kan bisa diputar-putar nih, jadi garisnya nanti berpindah. Nah, sebelum garis ini ada berapa skala? 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Ini ada lebihnya dikit, Bu. Nggak jadi masalah. Nah, yang harus kalian lihat yang masih kelihatan saja. Berarti skala utamanya adalah 4,5 mm. Kemudian, untuk melihat skala putarnya berapa, Bu? Ini kan ada garis tengah. Kalian lihat skala yang di sini yang selurusan sama garis tengah ini berapa? Garis ini ya. Sedangkan di sininya adalah 45. Ini kan dari putar dari atas ya, Nak ya. Nggak mungkin dari 0 sampai 45 langsung. Berarti di sini 45, di sini adalah 46. Berarti skala putarnya adalah 46 mm. Nah, kemudian hasil ukurnya sama seperti jangka sorong tadi. Masukkan skala utama ditambah dengan, dalam kurungnya jangan lupa, skala putar dikali dengan angka ketelitian. Angka ketelitiannya yang ini tadi. Kita masukkan skala utamanya 4,5 ditambah dengan 46, skala putarnya dikali dengan 0,01. Langsung kerjakan dulu yang dalam kurung. 46 dikali 0,01, 0,46. 44,5 ditambah 0,46 hasilnya adalah 4,96. Oke, bisa ya? Nah, ini berapa hasilnya, Bu? Gampang banget ini. Dilihat aja ujungnya di sini ada 4. Oh, skala utamanya 4. Yang selurusan berapa nih? Kelihatan angkanya ada 30. Berarti skala putarnya 30. Oke, berapa skala utama? Berapa hasil ukurnya? Langsung masukkan. Skala utamanya 4, skala putarnya 30. Kalikan dengan 0,01. Kerjakan yang dalam kurung dulu. 30 dikali 0,01, 0,30. Tambah dengan 4, hasilnya adalah 4,30 mm. Gampang ya. Nah, ini juga ada contoh soalnya. Nanti bisa dikerjakan deh di buku catatan kalian. Nah, ini ada neraca lengan. Neraca lengan ini disebut juga dengan neraca Ohaus. Dia ini kalau kalian untuk bahasa sehari-harinya adalah timbangan. Nah, bagaimana sih menggunakannya? Ternyata kan timbangan ini ada skala ratusan, skala puluhan, skala satuan. Ini 0 ini untuk apa? Untuk titik setimbangan. Nah, yang ini untuk apa, Bu? Kalibrasi. Biar mengenolkan timbangan tersebut, biar timbangan tersebut akur atau yang disebut dengan akurat. Nah, ini piringan wadah beban untuk menaruh beban yang akan diukur. Yang ini adalah benda yang akan diukur. Nah, satuannya apa, Bu? Neraca lengan ini satuannya adalah gram. Kita lihat, ternyata neraca Ohaus itu kalau di zoom atau diperbesar, dia itu terdiri dari 3 satuan seperti ini, Nah. Ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Bagaimana cara menghitungnya, Bu? Tinggal tambahkan semuanya. Ada 200 nih, anak panahnya di sini 200. Tambah 20 tambah 1 berarti 221 gram. Berarti hasil pengukurannya itu cukup kalian menambahkan ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, paham ya? Nah, kalau seperti ini tinggal ditambahkan aja. Di sini 40 tambah 500 ditambah 2, berapa ini? 2,4. Berarti berapa? 542,4. Nanti dikerjakan ya di buku catatannya. Sambil dicatat nanti. Ini juga berapa nih jumlahnya? Langsung tambahkan 300 tambah 40 tambah 8 berarti 348. Oke, yang terakhir yaitu gelas ukur. Gelas ukur ini digunakan untuk menghitung volume yang tidak beraturan, di mana nanti hasil pengukurannya adalah volume yang B dikurang dengan volume yang A. Kenapa seperti itu, Bu? Ini kan ada gelas berisi air, belum berisi benda ya. Kalian mau mengukur volume batu misalnya. Kan batu tidak berbentuk. Kalian celupkan ke dalam sini. Ternyata volumenya bertambah. Nah, kalau volumenya ini bertambah, yang awalnya 150 kemudian menjadi 200, kalian kurangkan saja. 200 dikurang dengan 150, berapa hasilnya? 50 ml. Ini apanya ya yang 50 ml? 50 ml ini adalah
volume benda yang kalian ukur. Misal nanti dia bertambah menjadi 250, dikurangkan dengan 150, berarti hasilnya kan 100. Nah, berarti kalau 100, ini volumenya juga 100. Seperti itu, artinya volume akhir dikurang dengan volume awal. Itu merupakan dari volume benda yang diukur. Oke, terima kasih untuk kita yang hasil pembacaan hasil pengukuran. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nanti silahkan dicatat, kemudian dikerjakan di buku latihan kalian sambil dihitung-hitung, di buku catatan saja. Oke, mungkin itu saja yang gue udah sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.